Bersama Dr. Hendrik di sini. Hari ini kita akan belajar menghafal dengan cepat. Gimana belajar dia, Du? Pengennya sehari belajar berapa jam? 7 jam. Oh, jam. Oh, jangan. Ya, oke. Sebuah program yang akan memberikan kamu kemampuan belajar berkualitas di atas rata-rata, nggak pakai mahal, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, dan sudah dibuktikan lebih dari 20.000 siswa dari seluruh Indonesia. Silahkan menikmati, belajar yang rajin, dalam hitungan menit kamu langsung bisa pintar. Oh ya, jangan lupa klik subscribe-nya sama loncengnya supaya kamu bisa terus dapat update cara belajar yang akan bikin kamu pintar dengan cepat, karena kita akan update terus setiap hari. Oke, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara meningkatkan daya ingat berkali lipat dengan cepat untuk pemula ya. Buat kamu yang biasa kesulitan menghafal, loading lama, kok lupa lagi. Nah, kita akan bahas bagaimana cara meningkatkan daya ingat kamu secara berkali lipat dengan cepat untuk pemula ya. Dan langsung praktek, jadi nggak akan banyak teori ya di video ini. Saya nggak akan bahas banyak tentang teori otak, bagaimana otak mengingat, sel otak dan lain sebagainya. Tapi kita akan langsung praktek bagaimana caranya kita bisa meningkatkan daya ingat dengan cepat, apalagi kalau dilatih setiap hari. Nah, pertama kamu harus tahu dulu bahwa otak kita sanggup menghafal satu kali baca dengan sangat akurat dan tahan lama ya. Banyak orang nggak tahu, walaupun memang sangat banyak pelatihan otak di Indonesia. Nah, tapi program ini akan berbeda karena bukan cuma menghafal kata, tapi menghafal angka, kalimat, paragraf, sampai nanti menghafalkan Al-Quran juga bisa. Nah, kelebihannya bahkan otak kita bisa mendelete hafalan di otak ya, nanti kalau kamu udah tingkat mahir. Nah, kita akan segera mulai. Siapkan juga alat tulisnya karena kita akan tulis menulis juga nanti. Kita akan mulai bagian pertama, part 1 ya. Kita akan mencoba menghafalkan kata-kata dulu dan sekaligus menjodohkannya dan sekaligus angka-angka kecil yang kita hafalkan, kecuali yang ini ya. Oke. Jika di depan adik-adik atau bapak ibu ada hafalan sebanyak ini ya. Total berarti 30 kata dan 20 kata dan 10 angka. Dan harus pas. Jadi nggak boleh katak dijodohkan ke beca jumlahnya ketiga, nggak bisa ya. Harus hafal. Kalau katak itu dipasangkannya ke batu dan jumlahnya 3. Buku harus hafal dipasangnya ke panda, jumlahnya 21. Nggak boleh gajah dipasangkan ke bunga lalu angkanya 750. Nah, itu salah ya, karena nggak akurat. Nah, kita akan ajarin bagaimana adik-adik bisa hafal ini dengan akurat, bahkan dengan cukup sekali baca, apalagi kalau udah mahir. Nanti ada program-program lanjutan atau video YouTube part berikutnya ya. Nah, pertanyaannya, seberapa susah menghafalkan ini kira-kira, atau berapa lama? Semenit, 2 menit, 3 menit, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 tahun mungkin. Tapi harus hafal, sekali baca, nempel terus, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gak lupa. Gimana caranya? Oke, saya lanjut. Apakah Anda akan langsung menyerah, membaca ulang, atau perlu berapa kali baca? Atau jangan-jangan lupa? Kira-kira butuh berapa lama? Oke, nah kita akan belajar dasar kemampuan menghafal dulu ya. Karena adik-adik kan selama ini belum terlatih untuk menghafal dengan cepat sekali baca. Saya akan ajarin dasarnya, nggak usah khawatir. Masih ada part 2, part 3 dan seterusnya. Atau kalau mau langsung cepat, ikut pelatihan Smart Edu menghafal cepat. Oh, itu sehari ilmunya banyak banget, bagaimana otak kamu bisa menghafal dengan cepat. Bahkan dilatih cara mempercepat loading dan cara mempercepat berpikir ya. Pelatihan hari ini bukan cuma buat anak-anak, tapi orang tua juga pasti butuh ya. Coba saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu lupa kalau misalkan keluar rumah, balik lagi ke rumah ngecek kompor masih nyala atau udah dimatiin? Atau ketika keluar rumah ngunci pintu, balik lagi karena takut lupa nggak ngunci pintu? Atau jalan-jalan ke mall, ketika parkir motor atau mobil lupa di lantai berapa parkirnya? Nah, itulah kenapa seiring bertambah usia juga kita mengalami penurunan daya ingat. Nah, pelatihan ini bukan cuma untuk anak-anak dalam pelajaran, tapi bagus juga untuk orang tua dalam menguatkan daya ingat ya. Oke, memiliki kemampuan menghafal cepat adalah sangat menyenangkan, apalagi kalau kita menghadapi ujian. Nah, lagi-lagi buat adik-adik sekolah SD, SMP, SMA ya, memang banyak banget hafalan yang harus dihafalin ya, apalagi kalau pelajaran IPA. Ya, lumayan banyak, tapi program ini insya Allah akan sangat membantu kamu dalam menghafal ya. Kita sudah buktikan setiap tahun
Smart Edu mengajar siswa hafal materi UN dengan sangat cepat. Bahkan sekali baca nempel dan nggak usah diulang lagi sampai UN tetap nempel. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Siapkan alat tulisnya. Kalau udah siap, kita akan mulai. Nah, seperti yang tadi di awal kamu lihat, ada beberapa kata dan angka yang sudah saya tulis. Ya, ini sebenarnya random aja. Silakan ditulis dulu di buku tulis. Kita pause dulu. Silakan di pause dulu, lalu ditulis. Ya, dipindahkan ke buku. Yuk, silakan pause dulu. Oke, kalau sudah, nah sekarang tutup bukunya. Jadi bukunya jangan dibuka. Kita akan langsung menghafalkan semua ini sebanyak ini hanya dengan sekali menghafal, dan kamu boleh tes sampai besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan pun insya Allah masih ingat ya. Oke, bersiap. Jadi masih pemula, kita akan menggunakan media alat bantu dulu ya. Bagaimana cara menyimpan file sebanyak ini di otak dalam waktu singkat tapi akurat dan sampai besok nempel terus. Oke, saya akan mulai dengan 5 pertama dulu. Perhatikan caranya ya. Oke, saya akan bacakan dulu. Katak pasangannya batu jumlahnya 3. Nah, jangan dihafalin dengan katak pasangannya batu jumlahnya 3, buku pasang panda jumlahnya 21, besok lupa ya. Nah, caranya adalah perhatikan baik-baik. Katak pasangannya batu jumlahnya 3. Nah, langkah pertama buat kamu yang baru pertama belajar cara menghafal cepat adalah rahasianya gunakan media alat bantu gambar dulu ya. Nah, jadi otak kita akan dibiasakan menyimpan file dalam bentuk gambar dulu. Nanti seiring waktu naik terus sampai nanti kamu baca bahasa asing bahkan bisa sekali baca nempel ya. Oke, nah saya udah siapin di bawah. Lihat gambar di bawah. Ada katak di atas batu, jadi kamu nggak usah dibaca lagi, cukup lihat gambarnya, bayangin di otak. Ada katak di atas batu, di atas batunya ada tulisan angka 3. Dan sebelahnya kataknya loncat sebanyak 3 kali. Sehingga gambar ini akan masuk di otak kanan kamu. Nah, otak kiri menerjemahkan katak pasangannya batu jumlahnya ada 3. Dah, selesai, cukup. Nggak usah diingat-ingat lagi. Mau lupain juga nggak apa-apa, boleh. Percaya sama saya, sekali tersimpan di otak kamu, ini sampai besok minggu depan nggak lupa-lupa lagi deh. Nah, kita lanjutkan dengan yang kedua. Udah, nggak usah diingat-ingat, percaya sama saya. Ketika sudah tersimpan filenya di otak kamu, ini akan nempel terus. Nah, nanti lebih detail teorinya tentu saya akan bahas di video yang lain ya, karena durasi juga. Oke, yang kedua adalah buku pasangannya panda. Oke, lihat gambar yang kedua. Lihat ada panda. Pandanya lagi pegang apa? Lagi pegang buku. Pandanya lagi baca buku. Panda pasangannya buku. Ternyata bukunya sampulnya angka 21 dan di dalam pun tulisannya cuma 21 aja. Jadi otak kiri akan menerjemahkan panda pasangannya buku jumlahnya adalah 21. Paham ya? Oke, kalau sudah nggak usah diingat-ingat, percaya sama saya. Ini akan ingat terus. Jadi saya udah mulai hapus nih. Oke, jadi ini nggak usah dihafalin lagi, saya coret aja ya. Ini hapus, ini hapus. Kita lanjutin lagi. Yang ketiga, gajah pasangannya beca sama dengan 7. Nah, sekarang udah mulai bisa bayangkan. Bayangkan di atas beca ada gajah. Becanya mau rusak karena gajah sangat berat, dinaikin ke atas beca. Oke, 7 bayangin aja becanya plat nomornya nomor 7. Oke, lihat gambar yang sudah saya buat. Ada gajah naik beca bertuliskan angka 7 ya. Dan gajahnya bisa ngomong juga angka 7. Oke, otak kanan menyimpan file dan sekarang kita cara bacanya gajah pasangannya beca jumlahnya ada 7. Oke, nggak usah diingat-ingat, biarkan tersimpan dengan baik di otak kamu. Kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Rumah pasangannya singa. Nah, sekarang mulai bayangkan di depan rumah ada singa. Dan nomor rumahnya yang dijagain singa nomor 11. Jadi hati-hati kalau pulang ada nomor 11, ada rumah, bayangkan di depannya ada singa. Waduh. Atau saya udah buatkan gambarnya, perhatikan baik-baik. Lihat gambar ini, ada singa berada di depan rumah. Pasangannya singa adalah rumah dan rumahnya nomor 11. Kalau kamu perhatikan pagar rumahnya juga bentuknya angka 11 semua. Nah, biarkan otak kanan menyimpan file ini dan otak kiri kamu akan langsung menyimpan data, men-save file, cara bacanya. Singa pasangannya rumah jumlahnya ada 11. Oke, ini menarik nih. Ntar lagi selesai 5 nih, nggak usah diulang-ulang. Karena sekali tersimpan filenya di otak kamu, mau dibulak-balik kamu pasti ingat. Oke, kita lanjut lagi. Botol pasangannya bunga jumlahnya 10. Bayangin di dalam botol ada bunga banyak dan bunganya ada 10 ya. Atau bunganya membentuk huruf 10.
Nah sekarang kita lihat gambarnya saya udah buat. Ada botol bertuliskan angka 10, berarti jumlahnya 10. Dan bunga ternyata ininya juga ada 10 ya, 5 di kiri, 5 di kanan, totalnya ada 10. Botol mengeluarkan bunga, bunganya jumlahnya ada 10. Jadi cara nanti otak kirinya membacanya botol, pasangannya bunga, jumlahnya 10. Oke, buat adik-adik kita masih awal dulu ya. Saya pakai alat bantu media gambar dulu. Ikuti channel YouTube ini, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng. Jadi kalau kita update nanti part 2 menghafal cepat, kamu nonton. Atau kalau kamu pengen lebih cepat, 2021 kita buka pelatihan offline untuk menghafal cepat. Nah, kamu ikut ya, karena nanti berguna untuk kepelajaran. Dan nanti di akhir pun saya akan jelaskan bagaimana kamu menghafal bagian-bagian dari mata dengan hanya sekali hafal. Dan itu kan nempel terus selamanya. Oke, nah kita sudah 5 nih. Oke, kalau sudah 5, siap-siap kita akan latihan soal ya, tes. Kita mulai. Kita akan tes daya ingat kamu setelah 5 tadi kamu hafalkan ya. Mulai dari katanya dan jumlahnya. Oke, sekarang tulis dulu katak titik-titik, buku titik-titik, gajah titik-titik, rumah dan botol titik-titik, kosongkan ya. Siap-siap. Nah, setelah kamu tulis, langsung tulis jawabannya. Katak pasangannya apa, jumlahnya berapa, buku pasangannya apa, jumlahnya berapa, gajah, rumah, botol sama, tulis ya. Oke, pause dulu, lalu kamu tulis jawabannya dengan pasangannya dan langsung jumlahnya ditulis. Oke, silakan di pause dulu, lalu kamu tulis. Oke, jika sudah kita cocokkan jawabannya. Nomor 1 adalah katak. Lihat jawaban kamu. Katak pasangannya adalah, jawabannya yang benar adalah batu. Jumlahnya adalah 3. Ya, kalau jawabannya sama, jawaban kamu benar. Lihat, dengan mudah otak kita tinggal nge-reload. Ya, apa yang udah dimasukin ke otak tinggal dikeluarin. Semuanya tersimpan baik, jadi tidak akan berantakan. Oke, kita lanjut. Buku, jawabannya pasangannya adalah panda. Jumlahnya adalah, cocokkan jawabannya 21. Kita lanjut lagi. Gajah berikutnya. Pasangannya adalah, jawabannya lihat di buku kamu, sesuaikan. Beca. Jumlahnya adalah 7. Terakhir lanjut lagi. Rumah pasangannya adalah singa. Jumlahnya adalah 11. Terakhir, botol. Lihat jawaban di buku kamu yang tadi kamu barusan tulis. Jawabannya adalah pasangannya bunga. Jumlahnya adalah 10. Kalau 5-5-nya benar, lihat, kamu sudah punya dasar daya ingat yang bagus. Tinggal dilatih, ikuti video-video Smart Edu. Atau saya udah bilang nanti 2021 tim-tim Edu akan bikin pelatihan menghafal cepat di luar kepala, ikut. Karena manfaatnya nanti ke pelajaran juga kamu menghafal ya. Bayangkan kalau pelajaran IPA, biologi, kamu baca sekali baca nempel. Saya udah coba dengan buku-buku kedokteran, kita bisa hafalin 1 buku parasitologi semua dengan sekali baca. Oke, nah sekarang kita akan hafalkan 6-10 mulai. Ini angkanya panjang banget. Nggak usah khawatir, kita akan hafalkan cuma dengan sekali baca. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang nomor 6, 7, 8, 9 sampai 10 ya. Nah, yang awal ini menariknya teknik belajar menghafal cepat. Yang awal tidak perlu lagi kamu ulang baca, karena sudah disimpan dengan baik di otak. Jadi bayangkan nggak kalau nanti kau besok belajar ngafalin IPA gitu ya, baca bab 1 udah tamat, udah hafal, lanjut bab 2, tapi bab 1-nya masih nempel. Nah, ilmu ini yang nanti akan kamu pelajari secara bertahap di program ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Samsung pasangannya spidol dengan nomor handphone yang lumayan panjang. Bayangin aja ada handphone Samsung dicoret-coret pakai spidol. Nah, saya udah buat gambarnya, ini contohnya. Oke, ada handphone Samsung. Bayangin mereknya Samsung. Bukan saya iklanin Samsung, tapi bayangin aja lah handphone Samsung dengan spidol coret-coret ya. Nah, dia coret-coret apa? Angka secara berurutan sebuah nomor handphone, yaitu 0856 204 1581. Nah, saya yakin kalau dibaca gitu doang lupa besok. Nah, sekarang perhatikan bagaimana angka ini masuk ke otak kamu ya. Jangan dibaca angkanya, jangan dihafalin angkanya, besok lupa. Yang kamu lakukan, ikutin yang saya buat. Bayangkan ada gambar, ada kertas putih ya. Ada kertas putih kayak kertas gambar. Dan di kertas itu ada tulisan 0856 ya. 56-nya saya kotakin karena berurutan, habis 5 adalah 6 ya. Alasannya nanti ketika kamu belajar menghafalkan angka akan ngerti. Oke, sekarang kita coba dulu aja karena kamu masih pemula ya.
Bayangkan ada kertas putih kayak buku gambar, dan di situ ada tulisan nomor handphone depannya 08 lalu 56, 08 lalu 56. Oke, lalu ada kertas yang kedua, cuman 3 angka, 2, tengahnya 0, belakangnya 4, depannya 2, belakangnya 4, tengahnya bulat ya, angka 0. Jadi depannya 2, belakangnya 4, tengahnya 0, dibacanya 204. Jangan 204. Oke, dibacanya 204. Kenapa? Nanti ya ketika kamu belajar menghafalkan angka. Nah, sekarang coba gabungkan. Ada kertas yang pertama 08 lanjut 56. Lalu ada kertas yang depannya 2, tengahnya 0, belakangnya 4. Depannya 2, belakangnya 4, tengahnya 0. Dibolak-balik. Jadi bacanya 204. Oke, terakhir ada kertas yang ketiga. Depannya 1, belakangnya 1, tengahnya 58. Sehingga kamu akan baca 1581. 1581. Nah, sekarang ketiga kertas ini kita gabung. Ikutin aja, biarkan otak menyimpan, gak usah diingat-ingat. Ikutin setiap yang saya ucapkan dan gambar yang saya gambar. Oke, jadi nomor handphonenya kalau digabung semuanya mulai dari 08, 08 lanjut 56, 204. Ingat, depan 1, belakang 1, tengah 58. 1581. Jadi ketika ini saya hapus, udah nggak ada tuh, bersih. Otak kamu akan masih menyimpan data 08 dulu, lanjut 56. Yang berikutnya 3 angkanya 204, terakhir depan belakang 1, tengah 58. Dibaca 1581. Jadi nomornya adalah 0856 204 1581. Ini kalau udah mahir nanti sekali baca aja hafal sih. Oke. Kita hapus nih sekarang. Kita coret dulu ya. Nah ini. Samsung pasangannya spidol 0856 204 1581. Kita lanjutin lagi. Hafalan berikutnya. Sate pasangannya Udin. Nah udah kebayang. Ada tukang sate namanya Udin. Jualan sate, satu tusuknya 750. Nah lihat. Saya udah bikin gambarnya. Ada si Udin jualan sate di mana pakai sarung bertulisan 750. Artinya orang kalau mau beli, udah tahu nih lihat sarungnya. Ini satu tusuknya 750 rupiah ya. Jadi sate pasangannya Udin. Udin jualan sate. Satu tusuknya 750. Oh, lihat di sarungnya ada 750. Di pecinya juga ada tulisan 750. Jadi orang udah tahu satenya Pak Udin nih satu tusuknya 750. Kita lanjutkan lagi. Polisi pasangannya kacamata, jumlahnya ada 8. Udah kebayang? Bayangin ada polisi ganteng pakai kacamata. Ya, kacamatanya hitam bulat-bulat membentuk angka 8. Nah, lihat gambarnya, kita mulai. Yang sudah dihafalin percaya mas saya akan nempel di otak kamu dengan sangat baik. Ada polisi ganteng pakai kacamata, lihat membentuk membentuk angka 8 ya. Polisi pasangannya kacamata, jumlahnya ada 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini di bawah udah ada. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut. Kereta api pasangannya gunung. Jumlahnya 1500. Bayangin ada kereta api naik ke atas gunung. Gerbongnya jumlahnya 1500. Ada panjang sekali. Dan tiketnya juga 1500. Kamu lihat nih gambarnya. Ada kereta api naik ke puncak gunung dengan gerbong 1500. Bayar tiketnya murah cuma 1500. Nah, otak kanan akan menyimpan semua file ini secara otomatis ketika kamu lihat dan mendengar apa yang saya ucapkan. Nah, otak kiri kamu ketika ada pertanyaan kereta api, langsung dia membaca ya, kereta api pasangannya gunung, jumlahnya 1500. Dah selesai. Jadi setiap nanti ditanya, misalnya hafalan ini diulang, Dek kereta api, langsung otak kamu langsung baca, oh gunung 1500, selesai. Oke, kita lanjut lagi. Nomor terakhir, dah lihat gambarnya ya. Doraemon pasangannya Naruto. Doraemon berteman sama Naruto, bawa spanduk bertuliskan 99. Oke, lihat gambarnya. Doraemon pasangannya Naruto, bawa spanduk bertuliskan 99. Angka yang sama. Oke, 10 semuanya udah selesai. Yang awal nggak usah diingat-ingat lagi. Ya, yang awal nggak usah diingat-ingat. Percaya sama saya, kamu bakal masih ingat nih. Walaupun saya hapus, nih lihat ya. Ini saya hapus, nggak ada lagi tulisannya. Yang ada cuman yang bawah doang, yang tadi kita hafalin. Kalau saya tanya, acak nih lihat. Gajah, pasangannya apa? Becak. Jumlahnya berapa? 7, langsung hafal. Botol, pasangannya apa? Bunga. Jumlahnya berapa? 10 dan seterusnya, dan pasti ingat. Nah, sekarang kita akan tes. Siap-siap. Oke. Siap-siap ya, kita akan tes hafalan kamu sebanyak 10. Jadi yang awal dites lagi.
Oke adik-adik, siap-siap. Sekarang tulis dulu yang 5 aja sisanya yang ditulis ya. Cuman kita akan tes yang dari awal. Sekarang kamu tulis Samsung, sate, polisi, kereta api, titik-titik. Langsung tulis jawabannya, tapi nggak boleh lihat jawaban. Ya, nggak boleh lihat jawaban yang sudah kamu tulis. Oke, di pause dulu, silakan dijawab dulu. Ditulis dulu maksudnya di buku kamu ya. Ya, jika sudah ditulis di buku, sekarang kita tes ya. Semuanya, kita akan tes semuanya. Oke, kita loncat dulu ke Samsung. Pasangannya Samsung. Yuk, cocokin jawabannya. Pasangannya Samsung adalah, lihat jawaban kamu, spidol. Pasangannya jumlahnya adalah 0856, cocokin. 204 1581. Lihat. Mau diulang berapa kali pun nomor ini akan kamu simpan baik-baik di otak. Jadi kalau besok nanti ditanya, misalnya ibunya ngetes lagi ini hafalan kamu, Dek, pasangannya Samsung apa? Spidol, berapa nomornya? 0856 204 1581. Apa pasti? Oke, sate. Jawabannya adalah Udin. Ingat, di sarungnya berapa jumlahnya? 750. Pasti masih hafal. Polisi biar ganteng, kacamata. Cocokkan jawabannya. Jumlahnya adalah 8. Kita lanjut lagi. Kereta api. Ya, jawabannya udah gampang ini. Gunung 1500. Doraemon, jawabannya adalah pasangannya Naruto. Bos Panuk tulisan 99. Nah, yang menarik, kita akan tes ulang lagi yang awal. Katak, pasangannya apa, Dek? Cocokin jawabannya. Batu, jumlahnya 3. Buku, apa pasangannya buku? Panda, jumlahnya 21. Kita lanjut lagi. Gajah, pasangannya gajah adalah becak, jumlahnya 7. Samain lagi dengan jawaban kamu. Nah, sekarang kita acak. Loncat ke bawah. Botol, Dek. Coba bayangin dulu jawaban di otak kamu adalah, ya, lihat jawabannya. Bunga, jumlahnya adalah 10. Terakhir, rumah. Pasangannya adalah singa. Jumlahnya 11. Lihat. Dalam sekali baca, setiap hafalan ini masuk ke otak kamu. Lagi-lagi bayangin kalau kamu ngafalin pelajaran. Nanti Edu akan membagikan teknik cara bagaimana secara bertahap, mulai dari kemampuan pemula hingga mahir. Sampai nanti kau bisa baca buku dalam sekali baca, nempel, akurat, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak akan lupa. Makanya saya kebayang kalau nanti anak dari SD aja udah bisa hafal buku begitu banyak. Nah, sekarang kita tes ulang lagi, tapi betul-betul acak nih. Cuman 3 soal. Oke, apa pasangannya Doraemon? Jawabannya adalah, ya, Naruto. Berapa jumlahnya? 99. Kita lanjutin lagi. Polisi, apa pasangannya polisi? Kacamata. Berapa jumlahnya? 8. Terakhir, spidol, pasangannya apa? Samsung. Berapa angkanya? 0856 204 1581. Dengan mudah pasti hafal. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, selamat. Sampai minggu depan pasti masih ingat ya. Sampai minggu depan pasti masih ingat. Oke, coba tes lagi satu lagi. Udin, pasangannya apa, Dek? Sate. Berapa, Dek? 750. Mantap. Oke, sekarang kita masuk ke bonus menghafal bagian-bagian mata ya. Ini buat anak-anak yang lagi belajar IPA, menghafal mata, lupa lagi mana pupil, mana iris, mana kornea, dan seterusnya. Perhatikan video ini ya. Tanpa kamu sadari ini udah lebih dari 20 menit otak kamu saya latih ya. Oke, enggak apa-apa, yang penting tambah pintar terus deh. Udah matematikanya jago, hafalannya jago. Nah, saya udah siapin sebuah gambar. Oke, gambar ini saya tulis organ mata ya. Tulis dulu di buku. Oh ya, oke. Kamu pause dulu ya. Mau pause, gambar dulu, tulis dulu. Oke, sudah di pause. Yuk, pause dulu. Oke, kalau sudah, lihat baik-baik. Organ mata yang paling depan namanya adalah kornea. Lalu yang kebuka ini namanya adalah pupil. Lalu ini yang menonjol dari atas dan bagian bawah namanya iris. Nah, yang bulat ini namanya adalah lensa. Yang paling belakang ini adalah namanya retina. Oke, tapi hari ini kita karena waktu terbatas juga ya, kita cuma menghafalin bagian-bagian mata. Nanti mungkin di part 2-nya kamu akan belajar menghafal fungsi organ mata apa, sehingga nanti belajar IPA, biologi, organ tubuh bisa cepat. Bahkan saya pernah ngajar menghafalkan peredaran darah, jantung, dan semuanya itu hafal cuma dengan sekali menerangkan. Dan itu akurat sampai ujian nggak akan lupa. Oke, sekarang perhatikan caranya ya. Bagaimana dengan sangat cepat hafalan ini masuk ke otak kamu. Oke, yang pertama lihat gambarnya. Ternyata ini bukan gambar mata, Dek. Ini adalah sebuah gambar pesawat luar angkasa ya.
Ada petugas yang kerja di depan, petugas yang jaga di pintu sini. Kita ganti warna dulu yang di sini, dan ada petugas di gerbang buka tutup ini ya. Lalu ada petugas kerja di nomor 4, dan terakhir ada bos kaptennya di bagian belakang. Oke, pertama adalah petugas bagian paling depan. Ternyata orangnya kayak gini deh. Lihat baik-baik. Karena masih pemula, lagi-lagi saya pakai alat bantu gambar dulu. Ini tugas paling depan, matanya sipit. Ternyata ini adalah satu-satunya petugas di pesawat ini. Jadi sekarang jangan bayangkan mata. Ini adalah sebuah pesawat luar angkasa. Petugas yang matanya sipit dan satu-satunya mata sipit karena berasal dari negara Korea. Nah, kita pakai teknik asosiasi gambar ke otak kamu biar menyimpan file data dulu. Nanti masalah membacanya gampang. Ya. Nomor 1 adalah orang Korea. Nanti otak kamu ketika saya ubah jadi mata, ini akan membacanya adalah kornea. Paham ya? Oke. Kita lanjutin yang kedua. Yang kedua adalah satpam. Di situ ada satpam penjaga masuk. Jadi cahaya masuk nanti lewat sini ya. Anggap aja kalau ada orang datang ke pesawat, masuknya lewat pintu itu. Dijaga oleh satpam. Ini satpamnya. Oke, ada satpam. Agak jorok dikit, maaf. Satpamnya hobinya ngupil. Hobi satpamnya ngupil sambil jaga pintu. Oke, karena bagian matanya disebut pupil. Ingat di pintu masuk ini yang ada saya gambar tanda panah dijaga oleh satpam yang hobinya ngupil ya di tanda panah ini. Makanya nanti ketika ditunjuk bagian matanya disebut pupil. Biarkan otak kamu melakukan asosiasi dari gambar dan cara membacanya. Karena masih pemula. Kita lanjutkan lagi. Gambar yang ketiga. Oke. Akan saya warnain biar beda ya. Nah, ini yang menonjol di atas di bawah, buka tutup. Bukan buka tutup ya, memanjang memendek tergantung cahaya yang masuk. Fungsi iris mengatur banyak sedikit cahaya. Oke, kamu bayangkan petugasnya adalah orang yang bawa senjata. Senjatanya adalah keris. Ingat, jadi ternyata bagian ini membentuk kayak keris ya. Bagian matanya disebut iris. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu nomor 4 di sini bagian komputer. Di sini bagian komputer. Ingat ya, bagian nomor 3 bentuknya bergelombang kayak gini ya, kayak keris. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang keempat, petugas di sini yang tengah-tengah ini bagian komputer pesawat. Jadi orang pintar di situ pakai kacamata. Kenapa kacamata? Karena kacamata menggunakan lensa. Oke, jadi petugas di sini menggunakan lensa. Makanya bagian yang besar ini bagiannya disebut lensa. Oke, terakhir bos kaptennya, bagian belakang nih, bagian belakang nomor 5. Ternyata petugasnya kayak gini deh. Oke, bukan Hello Kitty. Ini adalah seekor kucing betina. Nah, ini bos ya. Oke, karena bagian matanya disebut bukan betina tapi retina. Oke, bos kaptennya di belakang, bagian matanya disebut retina. Oke, lihat gambar ini baik-baik. Saya ulang lagi, bagian depan petugasnya dari Korea, bagian matanya disebut kornea. Ini jaga pintu masuk yang tanda panah, satpam tukang ngupil. Lihat gambarnya. Bagian matanya disebut pupil. Maaf dikit jorok. Tapi nggak apa-apa, penting masuk otak kamu ya. Lalu bagian yang atas bawah ini. Bagian yang atas bawah ini namanya iris ya. Bentuknya bayangin aja dibikin ada orang petugas jaga bawa keris. Oke, kita lanjut lagi. Lalu di sini ada lensa, ada petugas pakai kacamata. Kacamata terbuat bagian tengahnya ada lensa namanya. Oke, lalu bos kaptennya bagian belakang ada kucing betina, bagian mata yang disebut nanti retina. Oke, sekarang saatnya hapus. Oke, sekarang saatnya kita tes. Sudah bersih gambarnya, nggak ada coret-coret apapun, nggak ada tulisan apapun. Yang menarik apa? Semua penjelasan gambar dan suara yang saya keluarkan tersimpan baik di otak kamu. Ya, artinya apa? Kamu nggak usah ngulang-ngulang lagi deh. Ketika kita tanya bagian nomor 1, udah jelas jawabannya adalah kornea. Nggak akan ketuker sama pupil, karena pupil pasti yang ada di sini. Oke, nomor 2 adalah pupil. Nomor 3, ayo ingat-ingat apa ini? Oh, iris. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Terakhir bagian 4-nya adalah lensa. Bagian terakhir, awas jangan sebut betina. Ini adalah retina. Oke, sampai besok, minggu depan, bulan depan masih ingat. Pernah kebayang nggak kalau nanti satu bab semua kamu hafalin, sekali baca, simpan ke otak, ketika ditanya satu bab itu yang bagian manapun, kamu bisa jawab.
Bapak Ibu adik-adik, kita sudah menyelesaikan latihan pertama kita dalam menghafal ya. Ini masih permulaan, saya udah bilang masih tahap awal, masih baru sedikit ya ilmu yang dipelajari untuk menghafal. Karena kedepannya lihat, menghafalkan tabel ini bisa akurat. Misalkan saya tulis 1 sampai 30 yang harus kamu hafalin. Nah, kamu bisa hafal urut dari 1 sampai 30, ganjilnya aja, genapnya aja, bolak-balik atas bawah dengan sangat rinci. Mau pakai angka, mau pakai kalimat yang di tabel, kamu bisa hafal semua dengan sangat mudah. Menghafalkan kalimat yang nanti dilanjutkan menghafalkan paragraf, menghafalkan buku kedokteran, IPA, biologi, semua kamu hafal dengan mudah. Buat kamu yang lagi belajar bahasa asing juga untuk kosakata ya, misalnya susah banget ngafalin kosakata terjemahan, kamu bisa hafal dengan mudah, menghafalkan angka dan juga menghafalkan pelajaran tadi saya udah bahas. Dan terakhir untuk menghafalkan Al-Quran juga tidak ada masalah ya. Kita sedang nyiapin sebuah project yang akan dirilis 2021 untuk setiap orang bisa belajar menghafal Al-Quran dengan cepat. Ikuti aja terus video ini, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng biar nggak kelewat ya. Nanti juga kita akan ngeluarin voucher daftar les gratis atau seminar gratis. Jadi pantengin terus, ikutin setiap videonya, karena setiap hari kita nanti kedepannya akan ngeluarin kode voucher yang kamu bisa tukarkan untuk ikut kelas gratis atau pelatihan gratis ya. Oke, ikuti nanti part 2 part 3-nya. Selamat belajar, jangan menyerah ya, walaupun pelajaran sulit, hafalan sulit. Kasih tahu teman-temannya sekarang matematika nggak ada yang susah, menghafal nggak ada yang susah, sama belajar. Silahkan bagikan video ini, share linknya biar orang-orang bisa nonton, bisa belajar juga bagaimana cara matematika yang mudah, menghafal yang mudah. Karena ayo, udah 75 tahun Indonesia merdeka, mau sampai kapan ya? Kita ingin sekali melihat Indonesia ini pendidikannya berkualitas, maju, anak-anaknya punya masa depan yang bagus.